Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. Saya Priyadi Hardiansyah dengan NIM 12192551 akan menjelaskan bab 1. Perkembangan teknologi di bidang komputer dewasa ini melanda hampir seluruh belahan dunia yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia dan menyebabkan perkembangan dalam dunia bisnis sudah makin mengglobal. Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informatika, telah merubah paradigma dengan hadirnya cyberspace, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet. Tingginya perkembangan informasi dan besarnya arus cybermedia yang sangat cepat, maka setidaknya ada dua dalam krusial yang bisa dilihat dalam hal ini. Pertama, persoalan cybercrime. Jika dianalisis lebih jauh, istilah cybercrime merupakan tindakan pidana kriminal yang dilakukan oleh teknologi internet melalui proses penyerangan atas fasilitas umum di dalam cyberspace maupun data pribadi yang bersifat penting maupun dirahasiakan. Ia serupa petir yang meruntuhkan gaya simetris dalam pembenaran sebuah data maupun informasi. Model kejahatan tindak pidana di atas dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online, dan cybercrime. Bab 2, rumusan masalah. Rumusan masalah 1. Bagaimana bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. 2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai cybercrime dalam pusaran teknologi informasi berbasis komputer yang dihubungkan dengan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kaiswandi dengan NIM 12192717. Saya ingin presentasikan lanjutan dari APRI, yaitu metode penelitian. Dalam penulisan karya tulis ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang terhimpun dalam data sekunder. Data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder didapat dari berbagai macam sumber, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dapat lalu diolah dan dianalisis untuk menanggungjawab persoalan yang ada. Dengan dua pembahasan bab 3, yaitu bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi menjadikan hubungan komunikasi antar manusia dan antar bangsa semakin mudah dan cepat tanpa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Globalisasi adalah suatu proses perubahan dinamika lingkungan global sebagai kelanjutan dari situasi yang pernah ada sebelumnya yang ditandai dengan ciri kemajuan teknologi dan informasi, menimbulkan saling tergantung, pengaburan terhadap batas-batas negara. Teknologi informasi yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan teknologi informasi dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi yakini mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi. Itu seperti komputer modern, saran untuk membangun jaringan dan internet dan sebagainya. Kedua,
memudahkan transaksi berbisnis, terutama bisnis keuangan dan di samping bisnisnya umum. Ya, dan beberapa hubungan kejahatan yang berhubung erat dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan komunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompok dalam beberapa bentuk, antara lain direct access komputer sistem dan service, kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau mensuap ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimaksudnya. B. Illegal context, kejahatan dengan menggunakan data atau informasi di internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. C. Data for grey, kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai setlist dokumen melalui internet. D. Cyber espionage, kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer. Untuk E, cyber sabotage and, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan dan merusak atau menghancurkan terhadap suatu data, program, komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Brian Leonardo dengan NIM 12 dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 3, yaitu 2, pengaturan hukum mengenai cyber dalam pusaran teknologi informasi berbasis komputer yang dihubungkan dengan internet. Penegakan hukum tentang cybercrime, terutama di Indonesia, sangatlah dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu undang-undang, mentalis aparat penegakan hukum, perilaku masyarakat, sarana, dan kultur. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia di dalamnya. Hukum juga tidak tegak dengan sendirinya tanpa adanya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukum, tapi juga berhadapan dengan seseorang, bahkan kelompok masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Dalam kejahatan konteks cyber, maka ada pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dalam bentuk individu ataupun juga secara berkelompok. Pelaku yang melakukan kejahatan cyber akan berhadapan dengan aparat hukum yang ada. Aparat hukum bekerja sesuai dengan norma-norma yang ada secara profesional. Di sini sebenarnya peran penegak hukum untuk maksimal dalam melakukan penindakan atas kejahatan yang terjadi dalam dunia maya, sehingga dapat memberantas kejahatan cyber tersebut di masyarakat. Para pelaku yang melakukan kejahatan cyber dapat dicegah dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan sosial yang lebih teratur dan penuh kedamaian. Pada kejahatan cyber, biasanya pelakunya adalah orang-orang yang pastinya memiliki suatu pengetahuan dan kemampuan yang sangat mumpuni dalam bidang ilmu komputer. Mereka, para pelaku, biasanya memahami mengenai pemrograman komputer secara canggih dan ahli, bahkan para pelaku bisa menganalisis kerja sistem yang ada pada komputer, mampu menelah celah pada sistem yang ada, dan kemudian melakukan tindak kejahatan. Dan di sini beberapa ketentuan pasal yang mengatur mengenai kejahatan dalam teknologi informasi berbasis internet yang disambungkan melalui komputer, seperti 1. Kesusilaan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE. 2. Perjudian, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. 4. Pemerasan atau pengancaman, pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. 5. Berita bohong yang menyesatkan,
dan merugikan konsumen pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. 6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. 7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiuddin Anwar dengan NIM 12 19 17 12. Saya akan melanjutkan bab 4 penutup. Kesimpulan A. Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi, seperti misalnya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berbasis internet. Kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal tidak atas pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya, atau kejahatan dengan menggunakan dan atau memalsukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak pantas, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Ada juga bentuk kejahatan dalam pusaran teknologi informasi dengan menyebarkan berita-berita bohong yang tidak jelas sumbernya, namun diumumkan lewat media sosial. Tujuannya untuk menjatuhkan atau membuat seseorang menjadi terhina atau merendahkan martabat dan wibawa seseorang. B. Peraturan hukum mengenai kejahatan cyber dalam pusaran teknologi informasi berbasis komputer yang dihubungkan dengan internet dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam beberapa pasalnya dijelaskan mengenai kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang disambungkan melalui komputer, seperti A. Distribusi atau penyebaran transmisi dapat diakses konten ilegal yang terdiri dari 1. Kesusilaan pasal 27 ayat 1, 2. Perjudian pasal 27 ayat 2, 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3, 4. Pemerasan atau pengancaman pasal 27 ayat 4, 5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen pasal 28 ayat 1. Ini nggak bisa dibilang nggak? Ini di posisi 6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara pasal 28 ayat 2. 7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pasal 29. Berikut adalah saran. 1. Pemerintah harus terus mensosialisasikan penggunaan teknologi informasi secara baik dan benar. Kemudian pemerintah harus memberikan sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan kejahatan dalam dunia maya berbasis teknologi informasi. Sebab dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat mesti lebih bijak dalam menggunakannya untuk hal-hal yang positif, sehingga akan lebih bermanfaat dan dapat menunjang dan membantu dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan yang positif. 2. Aparat terkait seperti misalnya aparat hukum yang ada harus lebih maksimal memahami hukum cyber, karena kejahatan dalam pusaran teknologi informasi terus saja berkembang dengan berbagai modus dan bentuknya. Hal ini menjadi penting agar cybercrime tidak semakin merajalela dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasi kelompok kami ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.